Ini adalah perangkat wearable. Ini adalah titik fokus dari pembelian bersama Korea Selatan. Ada 7 pemasok peralatan medis utama di dunia. Gabung dalam tender. Perusahaan terkuat, grup perusahaan Amerika Eropa, dan kami dikecualikan. Aku tidak setuju. Aku merasa bahwa itu sama saja dengan merebutkan makanan dari mulut harimau. Mereka adalah perusahaan yang sangat kuat. Peluang kita sangat tipis. Tolong tidak usah mengarang cerita. Peluang tidak akan datang hanya dengan menunggu. Manajer ruang, ada telepon. Halo? Benarkah? Apa kau yakin? Baiklah, aku tunggu. Perusahaan Amerika dan Eropa sudah naik pesawat untuk terbang ke Korea Selatan. Diperkirakan bahwa mereka tiba di Seoul besok jam 11. Apa kalian sudah jelas semuanya? Pameran perdagangan minggu depan itu hanyalah trik. Mereka sudah berangkat sementara kita masih di sini berdiskusi di atas kertas. Semua departemen, siapkan materi yang berkaitan. Dan kau sekretaris yang bantu aku untuk memesan penerbangan paling awal ke Korea Selatan besok. Aku harus tiba ke Korea Selatan terlebih dahulu. Semuanya sudah jelas? Ya, sudah jelas. Baiklah, dengar ya. Rekan-rekan, ketika bel jam 12 hari ini berbunyi, maka semua logistik akan macet di jalan seperti tahun lalu. Tapi, Kampung Chen kami, sebagai kampung pertama yang melakukan e-bisnis, apakah kira-kira bisa mengirim semua barang ini secepat mungkin? Itu tergantung pada kalian semua. Aku sebagai kepala kampung, memohon pada kalian, setelah perayaan berakhir, aku akan traktir kalian minum. Bagaimana, kalian setuju? Setuju! Salin datanya, jangan sampai ketinggalan ya. Pak, ini... Ada apa? Kenapa ya? Oh. Jangan anggap enteng. Coba kau lihat ini. Ini salah besar. Untukmu. Kubawakan Kau sarapan. ini bodoh. Ayo dimakan. Nanti dingin. Orang yang bodoh di dunia adalah kau. Orang lain menjual barang saat perayaan Single Day. Tapi kau bermain-main di sini. Tenang saja, di sana ada ayahku. Kelihatannya kau capek sekali. Aku antar pulang ya. Tidak usah, aku naik taksi. Kau naik mobilku saja. Aku sudah pandai mengemudi. Di mobil kau bisa istirahat. Sudah, tidak usah bengong. Ayo jalan. Oh ya, apa kau pernah nonton bioskop? Belum pernah? Belum pernah? Baiklah, ayo kita nonton. Sedang, aku tersedak. Apa? Iya, tunggu sebentar. Ini airnya. Tuan Piao, semua peralatan medis yang diproduksi oleh Yanshu Group juga bersertifikat internasional. Selain itu, standar yang bisa dicapai oleh grup Amerika Eropa, kami juga mencapainya dengan harga yang sangat menarik. Dengan harga yang sangat menarik. Mereka bisa lihat gerakan kita, tapi kita tidak bisa lihat mereka. Jika dijual dengan cara ini, aku rugi. Kau harus menjaga kepuasan pelanggan. Pelanggan adalah raja. Jika mereka tidak datang, maka kita yang akan kelaparan. Masih berani menyebut dirimu orang Yiwu? Ya sudah. Baiklah. Sudah ya, aku akan Iya. menjadi mereka. Baiklah, silahkan menukarnya. Oh ya, baik. Baiklah. Terima kasih. Peter, cepat ambil barang-barangnya. Ayo cepat. Iya. Ayo, silahkan ikut dia. Bibi keren. Jangan memuji. Cendo, bibimu sekarang spesialis melerai pertengkaran internasional.
Spesialis apa? Chen Lu, bantu aku bersandiwara ya. Coba kau lihat. Di sini forum e-commerce di desa Chen kita. Bagaimana? Forum besar di desa kalian. Omong kosong. Kenapa berkata begitu? Sekarang kau orang penting, jadi harus hati-hati kalau bicara. Orang top apa? Di depanku jangan pura-pura. Kau tahu kan, Bos Mas sengaja berterima kasih padamu lewat internet. Lihat di sini beritanya. Di sini Coba aku lihat. tertulis di internet. Iya Lihat. benar. Single Day tahun ini belanja online, jadi tidak terjadi kemacetan seperti di masa lalu. Dan ini karena jasa tim rahasia ini. Lihat, ada namamu juga, Chen Lu. Tapi kenapa kau yang memecatku? Chen Lu, kita ini baru terkenal. Ayo kita rayakan. Aku akan suruh tantemu memasakkan sesuatu. Oh, jadi kau menganggapku tukang roti? Apa yang kukatakan? Kalau bicara itu baik-baik, ceritakan lebih banyak lagi tentang desa Chen. Bagaimana? Iya benar. Ceritakan yang sebenarnya. Ceritakan kepada mereka hal-hal yang baik. Hah? Kau kan jago dalam hal ini, iya kan? Iya. Pasti kau bisa. Ayo. Ya bisa. Maaf sebentar, apa benar Anda dari Yiwu? Oh ya benar, ini ahlinya. Kalian bisa bicara dengan dia. Ayo silakan. iya. Ayo silakan. Ayo, Ya, silakan. Ayo, Terima kasih. Ayo, silakan. Duduk kamar. Iya. Maaf Tuan, mohon maaf, langkah-langkah apa saja yang sudah Anda ambil untuk kemajuan perusahaan ini? Iya. Karena e-commerce dapat membuatkan alur, aku bisa memprediksikan bahwa semua agen dapat tersingkir. Apa yang kau katakan? Setauku Anda dari Yiwu, sedangkan saat itu orang tua Anda adalah pemilik Kicu Group. Iya, karena itulah ayahku dapat melewati semua rintangan. Aku bilang, tapi dia mengajak pernah Chen Lu gagal. untuk bergabung. Apa ini cara Dan yang salah? transformasi bisa akan mati, tapi bisa dikendalikan dengan baik. Bagaimana ini? Maaf, apakah Anda- saudara-saudara wartawan, wawancara kita sudah sampai di sini saja ya. sudah, Terima sudah. kasih banyak. Mohon maaf Tuan, Iya, baiklah. Ayo. kami perlu sedikit saja. Kami akan istirahat sebentar sedikit ya. lagi saja. Terima kasih. Silakan Tapi- keluar. Silakan. Paman, aku masih belum selesai. Kau ini bicara sembarangan di depan wartawan. Bagaimana ayah dan ibu angkat? Mereka sehat. Aku juga merasa mereka adalah dua orang yang bahagia di muka bumi. 2 hari yang lalu ayah masih cerewet. Kau akan kirimkan kartu ucapan atau barang-barang lain. Tidak tahu akan kirim sendiri atau lewat siapa. Mereka berhasil melalui masalah mereka. Aku kagum pada mereka. Bagaimana mereka berkenalan? Berita intelijen, ada kesalahan. Benar. Pada saat musim panas aku sudah berusaha untuk menelponmu. Kau masih di Walmart. Pembimbingku sudah jadi presidir Amerika Eropa Group, makanya aku ditugaskan kemari. Kau menjadi CMO Amerika Eropa Group. Presiden Direktur Yensu Group, benar kan? Lalu bagaimana? Bagaimana dengan nama ini bagaimana? Melanjutkan nyawa perusahaan kita. Melanjutkan legenda perusahaan kita. Bagaimana dengan Yichu Group? Sekarang sudah diserahkan pada Takao. Dia masih bekerja sama dengan orang Jerman. Fokus utama operasional adalah hardware yang berkualitas. Tapi aku tidak peduli. Ini bukan hal yang menarik. Sebuah perusahaan terbuka seharusnya paling tidak memiliki teknologi yang baik, benar kan? Bagaimana presidir sepertimu masih sibuk dengan hal-hal tidak penting? Sejak kapan kau belajar main mahjong? Hanya kadang-kadang, kumpulkan teman-teman kantor untuk berkumpul di rumah. Aku suka mengumpulkan banyak teman. Oh ya, aku baru ingat. Rinitismu bagaimana? Apakah sudah minum obat? Aku harus ambil proyek ini. Memangnya kalau tidak kau ambil bagaimana? Guru pembimbingmu akan marah atau dia akan menembakmu? Bukannya begitu. Oh, kalau begitu masih bagus lah. Grup Amerika Eropa sangat profesional di bidang peralatan medis. Sudah puluhan tahun. Kau tidak bisa menandinginya. Aku lupa bilang padamu, aku tidak pernah kalah. Tidak usah memberitahu aku. Beberapa tahun ini aku melihat semuanya. Makanya karena itu, aku tidak ingin mengotori catatan kehebatanmu. Aku percaya kau dapat melihatnya. Orang Korea ingin memanfaatkan persaingan antara kau dan aku. Aku bisa melihat.
Baiklah, dokumen sudah kuletakkan dan pembicaraan sudah selesai. Sampai jumpa. Data sudah kuberikan, jangan bicarakan dulu. Pelajari dulu proposal mereka. Tuan Piao, bagaimana Anda bisa mengatasi hal ini? Maafkan aku. Dadah saja. Iya, aku mengerti. Memang saham terus turun, tapi yang bermasalah bukan hanya perusahaan kami kan? Itu memang trennya. Oleh karena itu, aku masih merepotkanmu. Tolong beritahu manajer keuangan, kami di bidang peralatan medis sudah menemukan cara terbaik. Selamat datang. Baiklah, tetap berkomunikasi ya. Oke. Tuan Piao sudah setuju bersama-sama untuk makan malam. Dalam 30 menit dia akan menjemput Anda di pintu hotel. Baiklah, bawa seluruh datanya. Tuan Wang, Amerika Eropa Group datang dengan kekuatan dahsyat. Apa kita akan menang tendernya? Tidak akan diambil semuanya. Tujuan kita adalah perangkat wearable. Asal tanda tangan, kita sudah menang. Halo? Bagaimana kalau makan malam bersama? Makan malam? Aku minta maaf ya. Aku sudah makan, sekarang aku makan tepat waktu. Wah, sekarang kau hidup sehat ya? Ya sudah, lain kali kita atur lagi. Baiklah. Terima kasih. Terima kasih. Tuan Piao? Silakan masuk. Aku dari Tiongkok membawakanmu daun teh dan alkohol kualitas bagus. Silakan dicoba. Terima kasih, terima kasih. Baiklah. Silakan duduk. Kalau begitu silakan tambah lagi ya. Ayo tambah lagi. Tidak apa-apa. Ada budaya di Tiongkok ini. Kalau ada orang yang datang terlambat, dihukum minum 3 gelas alkohol. Aku sudah memberitahu Tuan Wang. Sepertinya dia sudah makan. Iya. Oh. Kalau begitu cepat, ayo kita minum bersama-sama. Cepat, tuangkan lagi. Ayo, tolong. Cepat, baik. cepat ya. Ini. Cepat, ayo. Silakan. Baiklah. Alkohol ini cukup keras ya. Oh. Wow. Ayo, isi lagi yang penuh, ayo. Iya. Yang berkualitas pasti enak di lidah. Ayo. Wah, beri tepuk tangan. Ayo. Isi lagi yang penuh, ayo. Isi lagi yang baik. penuh. Sini. Ayo, cepat. Ayo. Ayo. Ah. Kau sengaja ingin membuatku mabuk ya? Berikan dokumenmu kepadaku, nanti ku memberikan bibimbap. Wah. Ayo makan. Silakan. Chen Lu, aku datang. Aku terlambat ya? Aku menunggumu 1 jam lebih. Kau bilang belum telat. Tadi aku mau makan. Persiapkan apa? Di sana ada penjual popcorn dan es krim. Semua itu tidak sehat. Oh ya, tentang film ini. Film apa yang ingin kau tonton denganku? Hah? Lihat apa yang kubawa. Kau pasti akan suka. Daging dengan saus. Apa sih?
Wah, kau memang hebat. Hmm? Ada-ada saja kau ini ya. Masa nonton film sambil makan daging sapi? Kau kan sudah tidur seharian, kau pasti lapar. Ada lagi, aku tidak lupa membawa mantau. Ini. Who's up? We'll flip for it. Collar in the air. Tails, thunks in. Positions. Way to go! Release the baby! Kau minum obat apa? Bukan apa-apa. Ini hanya karena terlalu banyak minum. Itu upah karena berbohong. Baiklah. Kita sudah lama tidak bertemu. Tapi kau tidak berubah ya? Aku sudah memesan sup ayam. Kalau sudah selesai, masuk ya. Tidak perlu. Terima kasih. Kau kan sudah janji tidak akan bohong pada aku. Kau pernah bilang setelah lulus kau akan kembali. Bicara soal pekerjaan saja, aku sudah lihat produk baru kalian. Tidak kusangka produknya bagus sekali. Sayangnya masih ada kekurangannya. Apa kau merasa orang Korea akan menerima proposalmu? Hal ini sudah aku pertimbangkan. Aku takut kedua kubu gagal. Jika waktu ditunda lebih lama lagi, orang lain pasti akan mengambil kesempatan ini. Juga karena kalian penyebabnya. Bagaimana dengan peralatan medis kalian? CTS, MRIS, DRS, komputer X-ray, semuanya adalah milik kalian. Perangkat pencegahan milik kami, oke? Perangkat pencegahan juga milikku. Ini produk terbaik kami. Kalau kau tidak setuju, aku akan tunggu lawan berikutnya muncul. Oke, aku setuju. Kita buat dia mabuk bagaimana? Baiklah. Ya. Aku ingat. Ya, tapi ini memang sangat menyenangkan. Awas. Ya, tunggu sebentar. Sebentar. Tuan Wang. Iya. Terima kasih tehnya ya. Ya. Semoga kerjasamanya lancar Tuan Piao, maaf ya. Aku senang Tuan Piao, sekali. sekarang Terima kasih. sampai jumpa ya. Maaf. Sampai ketemu lagi ya. Ya, sampai jumpa ya. Ya. Orangnya lumayan baik, tapi pikirannya agak porno ya. Sayang sekali. Ayo, aku mengajakmu jalan-jalan. Boleh.在每一个四季，海浪都向往着陆地。我向往着你，播种和希望随时光轻抚你脸庞，还有心中的爱浪。我有平凡愿望，在沉默与呼喊之间，晴天最响亮，田野中央，收获坦荡。
Bagaimana? Apa kau bahagia? Lumayan, terima kasih. Besok aku berangkat. Bagaimana? Kamu pergi begitu cepat. Aku masih ada 2 hari lagi karena masih ada yang harus aku urus. Tidak ada kesempatan merebut bisnisku. Bukan itu maksudnya. Kau tidak akan berani. Pulanglah. Sampai nanti. Ayo mampir minum dulu. Baiklah. Oh ya. Sebenarnya aku sangat ingin tahu. Kenapa saat itu kau ingin pergi? Aku sakit. Kau sakit? Jangan bercanda denganku. Aku hanya ingin tahu alasan kau meninggalkan semuanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Katakan. Iya, waktu itu aku benar-benar sakit. Masa kau tidak percaya? Sakit apa? Di sini. Ya, baiklah. Bukan karena rinitismu, kan? Juga bukan karena masalah perasaan. Aku tahu. Dan aku masih ingat karena pada saat itu kau sudah memberikan masukan yang sangat berharga. Tapi aku tahu kenapa kau pergi ke Stanford. Itu hanya sebuah alasan saja. Aku yakin, tapi biarlah. Jadi 8 tahun ini kau tidak pernah pacaran? Delapan tahun. Aku selalu menunggu seseorang. Apa artinya 8 tahun? Kalaupun harus menunggu seumur hidup, demi orang itu aku sanggup. Bagaimana kalau orang itu bisa pergi kapan saja? Pergi kemana? Pergi ke tempat yang tidak bisa kau temui. Sampai di sini saja. Kau tidak akan menyuruhku menunggu 8 tahun lagi, kan? Belum tentu. Kau tidak bahagia? Aku tidak berani. Sebenarnya kau sangat tidak mengerti aku. Kenapa aku suka bekerja keras? Itu karena aku ingin seperti ibu angkat. Aku pergi dulu.
8 tahun. Ayahku menunggu 8 tahun untuk menikahi ibuku. Kau tanya kenapa 8 tahun tidak mencari pendamping? Kau masih tanya kenapa? Enak sekali. Aku suka. Coba yang ini. Enak kan? Kakak, Hai, kau? mau coba? Tidak. Coba kau lihat seperti apa bibirmu ya. Aku saja. Siapa perempuan itu? Oh, itu dia, Tai Siotan, teman sekolahku. Itu teman kecilmu? Yang pada saat itu sama-sama jualan bunga kan? Iya, kau pernah menangkap dia. Dia sangat takut padamu. 3 huruf ini bukan? Iya, memang kenapa? Naik mobil. Semua orang bilang kelinci tidak makan rumput. Kau juga sudah menemui berbagai macam hal. Kenapa hanya perempuan seperti itu? Kau tidak punya selera. Siapa yang mengejar dia? Dia yang terus menempelku. Tapi kau seharusnya bisa menghindar. Jangan salahkan aku kalau memberitahu. Ayah Cai Xiaotan dalam dunia bisnis reputasinya sangat buruk. Cuma sebentar saja kau bisa menguasai sejauh ini. Kau ini gila ya, Kak? Adik Chen Lu, kau ingat ya? Perusahaan kita perusahaan terbuka. Jangan sampai ada sedikit pun berita buruk tentang kita. Kau tahu jebakan? Atau orang lain yang menusuk dari belakang. Tapi kau juga tidak pantas mata-matai orang. Lagi pula dia cuma teman sekolahku. Kakakmu sukses seperti sekarang, tahu kenapa? Harus tegas jika perlu tegas, harus cermat jika perlu cermat. Belajarlah. Aku tidak ingin belajar. Apa kau lelah? Aku sedikit lelah. Aku bilang kau tidak punya pacar. Apa yang mengejar-ngejarmu? Tapi kakak harus mencari tahu asal-usulnya. Dasar anak kecil. Pantas saja kau sendirian seumur hidup. Aku ketemu Chuyen di Korea. Kak Xiuyen? Dia banyak berubah. Seperti apa dia sekarang? Dia jadi orang yang sangat optimis, sangat tidak peduli terhadap hal negatif. Tapi aku merasa sangat asing kepadanya. Halo Teng Tao, Aku beritahu padamu ya, adikmu terkenal sekarang. ada apa? Lihatlah dirimu. Di berita, di koran, di internet, semuanya ada. Semua memperkirakan bahwa Yiwu akan hancur. Itu yang ku tahu. Perkiraan? Hei, kau pikir siapa dirimu? Kau ini dewa. Bisa tidak? Kau berhenti mengganggu keluargaku. Wangsu, jangan bicara begitu dengan adikmu. Dia tidak mau dengar. Idenya banyak, bahkan dia lebih keras kepala daripada ayah. Yang kubicarakan adalah kebenaran. Coba lihat kios di mall, semuanya lebih murah. Coba lihat ayah Cai Siotan. Bisnis saja tidak mampu. Sewakan kios, lalu berjudi setiap hari. Kalau kiosnya digunakan sendiri, apakah dia seperti ini? Ayahnya lebih jahat dari serigala. Ayahnya tidak mewakili Yiwu, juga tidak mewakili keluarga kita. Sudah. Kalian berdua bilang sejak kecil tidak pernah bertengkar. Lalu kenapa sekarang setiap hari bertengkar? Aku punya perusahaanku sendiri. Tidak ada hubungannya dengan keluarga. Ayo bangun. Duduk di sini seperti bos besar. Kau sudah tinggi sekarang. Kau merasa sudah kuat, lalu merasa sudah seperti profesional. Apa kau layak bicara sebagai perwakilan Yiwu? Kau ini siapa? Setiap orang punya hak untuk bicara. Kau ini bukan sedang bicara, tapi membuat keonaran. Jika kau tidak dapat menolong keluargamu saat ini, paling tidak jangan menambah masalah. Chen Lu, pergi sana. Chen Lu, Wangsu, Biarkan dia pada pergi. adikmu. Pergilah jauh-jauh, melihatnya sudah kesal.
Siapa malam-malam begini? Apa yang sedang kau lakukan? Kenapa kau mengambil teleponku? Sudah taruh. Aku tanya padamu, siapa malam-malam begini mengirimmu WeChat? Karena aku bosan. Nona Zhao. Dua anak itu berkelahi lagi. Nona Zhao ini dari pagi sampai malam laporan terus. Ada apa? Semakin tua semakin sempit pikirannya. Kenapa kau salahkan Bibi Chow? Bukan kedua anak itu yang selalu mencari masalah? Ya, semua itu salah mereka. Biarkan saja mereka bertengkar. Egois. Kalau sering bertengkar maka akan semakin akrab. Dasar egois. Sok memikirkan orang lain, pikirkan dirimu sendiri. Apa maksudmu bicara begitu? Hah? Sudah tidur sana, aku tidak ingin bicara denganmu. Kenapa mati lagi? Iya, maaf. Biar kuulangi. Punya partner bodoh sepertimu, bagaimana kau bisa menang? Jangan marah padaku ya. Ini? Ayo teruskan lagi. Tuan Ci, uang cukup kan? Jangan seperti yang sebelumnya, tidak bayar saat kau kalah. Itu perbuatan tidak baik. Ya, tenang saja. Aku tidak akan kalah. Pasang yang benar. Suamiku, anakmu di dalam sedang dimarahi, kau masih tertawa. Lalu di mana rasa empatimu itu? Orang brengsek itu mempermainkan anakku. Jangan khawatir, nanti akan kucari ibu anak itu. Aku menang. Kau ini bicara apa? Begitu melihat Lu Yichu, kau seperti tikus melihat kucing. Napas pun tidak mampu. Jika aku dan Lu Yichu akan menjadi satu keluarga, aku akan mentraktir kalian semua di restoran yang mahal. Iya. Lawan, ayo lawan lagi. Sebelah kiri. Hati-hati. Sebelah sini. Iya, sebelah situ. Hati-hati. Pukul. Hah? Delayering segmen tengah. Apa? Kau, hei, Mau pergi kemana kalian? Chen Lu, tunggu dulu. Kamu kemana? Delayering segmen tengah. Batalkan seluruh agen. Kita akan menjalankan revolusi e-commerce. Iya, baiklah. Mesin penjual otomatis super online. Terobosan pasar B2B, B2C, O2O. Semua model bisnis e-commerce ada di setiap sisi dunia. Produk yang dihasilkan langsung dipilih oleh pembeli. Menawar otomatis, memilih otomatis, pengiriman otomatis. Dengar, bos. Perusahaanmu akan berbisnis seperti ini. Produk revolusi. Kau bilang apa tadi? Chen Lu sekarang berdiri di persimpangan Kota Yiwu di Provinsi Zhejiang, negara Tiongkok, memberi penghormatan kepada Bill Gates dan Steve Jobs. Xiaotan, kau saksi mata dan juga partnerku. Chai Xiaotan saat ini ada di sini di Kota Yiwu di Provinsi Zhejiang, negara Tiongkok, memberi penghormatan kepada Bill Gates dan Steve Jobs.
juga memberi penghormatan kepada Bos Chenlu. Konsep yang jenius. Jenius? Apa bisa kau ulangi lagi? Karena aku tidak mengerti. Tapi aku tetap mendukungmu. Temanku, ada sebuah berita. Setelah mendengar, kau pasti tertarik. Baiklah, cepat katakan, jangan buang waktu. Gudang transit di luar negeri Ruan Wangseong akan dijual. Bagaimana aku bisa tahu? Dia mencari perusahaan hubungan masyarakat, termasuk perusahaanku. Qingtao Media, 13 gudang di luar negeri sedang mencari pembeli. Iya, aku tahu. Tetap berkomunikasi. Wah, kakak, bermain catur tidak boleh menyesal. Oh ya, maaf aku kalah. Aku kalah bermain. Baiklah, besok kita lanjut lagi. Ya, baiklah. Paman kedua. Ya. Ayo, duduklah, duduk. Ayo. Paman kedua. Kapan paman akan kembali? Banyak hal yang harus diselesaikan dan menunggu keputusan paman. Aku suka tempat ini. Aku bisa mencium aroma dedaunan dan hujan. Kalian tidak punya ingatan. Tapi aku, setiap kututup mataku, aku kembali ke kenangan masa kecilku. Dan aku tumbuh dari kecil di luar negeri. Jadi aku tidak memiliki perasaan seperti itu. Tapi kau harus kembali ke tanah asalmu. Siapapun pasti akan ada di bawah nantinya. Aku mengerti. Aku dengar kau akan menjual gudang di Eropa. Iya. Aku terlalu lelah dengan kerja perusahaan yang tidak maksimal. Sampai saat ini pun tidak ada kemajuan apa-apa. Keponakanmu ini jadi merasa malu. Gudang luar negeri yang paling kuat. Yang di Amerika Utara, yang kedua di Eropa. Dubai juga sangat maju. Hanya di Eropa Timur dan Asia Tengah yang tidak gampang. Aku ingat dulu paman sering memberitahu aku. Tapi aku terlalu sombong, tidak mau mendengarkan paman. Dan sekarang, malah kebalikannya, aku akan membujukmu. Waktu sudah berubah, kau harus mengerti jalur sutra baru. Ini adalah strategi negara Tiongkok. Ini juga kesempatan yang baik untuk kita. Kenapa kau malah ingin menyerah? Coba katakan. Jalur sutra baru merupakan hal yang bagus. Tetapi ini hanya teori, terlalu banyak faktor yang tidak jelas. Jadi aku merasa aku tidak perlu mengambil risiko sebanyak ini. Kau terlalu menganggap enteng semangat Tiongkok. Kami sudah pernah melewati ini. Tapi kau adalah pemimpin di dalam keluarga. Paman kedua hanya membantumu untuk berpikir. Kak, aku punya ide yang jenius. Kau ingin tahu? Jangan bilang jenius di internet dan gue bangga dengan dirimu. Bukan, cara berpikirku luar biasa. Dengar ya, mesin penjual otomatis super online. Suruh saja manajer Lee bagian operasional. Sebelum ini dimulai, mampir dulu ke kantorku dan bawa proposal akuisisi. Dia sudah menerobos pasar B2B, B2C, O2O. Dan semua model bisnis e-commerce, Kak. Produk dipilih langsung oleh pembeli. Bukankah aku sudah bilang padamu sebelumnya, ruang pameran di Korea membutuhkan satu alat. Cepat kirim ke sana. Kak, kau dengar tidak apa yang kukatakan? Kau bilang apa? Kelahirannya sangat berarti. Dia layering segmen tengah. Selanjutnya adalah gudang dan juga pengiriman, Kak. Ya, baiklah. Tanya saja si Oli, apa kau sudah mengirimkan pot bunga itu? Baiklah, cepat sedikit ya. Kau mau apa? Aku sudah bicara berkali-kali pada kakak, tapi kakak tidak mau mendengarkan. Yang kau bilang mesin penjual otomatis jenisnya seperti yang ada di mall. Kau ini terlalu hina, ini di internet. Oh, maksudku hanya dengan memencet telepon atau mengklik mouse saja, lalu barang akan dikirim. Benar begitu kan? Kau terlalu merendahkan orang lain. Wang Su, dengarkan adikmu. Aku tidak tahan mendengar dari dapur. Dia emang begitu, Be. Dengar, aku mengerti. Yang dimaksud Chenlu adalah saling berkoneksi antara pagar dan mesin penjual otomatis. Tapi, apakah sekarang masih ada pagar?
Baiklah, aku tidak ada waktu untuk semua ini. Adik kecil, kau harus baik-baik menjual produknya, ya? Menurut Tuan Chen Lu dan Xiao Tan, bersama-sama membangun pusat penelitian Xiao Tan. Bekerja keras mengembangkan mesin penjual otomatis sport online. Demi kemajuan bisnis baru masyarakat, mengembangkan masa depan yang lebih gemilang. Tapi sayang sekali gajiku ini cuma 70.000 hingga 80.000 yuan. Hanya dapat menyewa seperti ini. Tapi Steve Jobs bukannya dimulai dari gudang yang kecil. Wah, Siotan, ternyata kau bisa berbicara yang enak didengar ya. Saat ini Yiwu pusat distribusi penjualan aksesoris Tiongkok. Menempati 70% posisi penjualan di Tiongkok. Manajer uang? Ya. Kalian kembali dulu. Baiklah. Kita bicarakan nanti ya. Baiklah. Manajer uang? Iya, kerjakan tugasmu. Baiklah. Ada apa? Ini konfirmasi gudang luar negeri mereka. Dugaanmu benar. Reputasi Ron Wenxiong sangat buruk. Jadi mereka ingin jual. Kau salah. Ini semua adalah milik kita. Nah, itu makanya aku menjadi mata-mata untukmu. Begini, Toshi. Berbicaralah dengan mereka atas nama perusahaanmu. Tidak usah terburu-buru. Lakukan berdasarkan selera mereka. Lalu apa? Aku sudah memeriksa dan akhirnya aku membuat sebuah kesimpulan. Hei, mulai saat ini, jangan datang lagi ke perusahaanku ya. Dan jangan lagi bertemu di tempat umum, ingat? Tidak harus sampai begitu. Kau tidak mengerti Ruan Wenxiong. Tuan Wang, apa persyaratan untuk produk-produk Anda? Aku beritahu juga percuma. Bawa aku putar-putar saja. Baiklah. Malam-malam begini memeriksa ponselku untuk apa? Buka sendiri. Oh. Bukankah ini gudang yang kau bangun pada saat itu? Kenapa dia pergi ke sana? Beritahu dia. Berbisnis itu jangan bawa perasaan. Sampaikan aku yang bilang. Memakai ponselmu untuk membalas pesan. Berarti pesan ini darimu.
Paman, Siotan baru saja keluar. Aku tidak mencari dia, aku mencarimu. Aku? Aku bilang aku mencarimu. Kau bukan hanya ingin harta, tapi juga wanita. Paman, bicara apa? Aku tidak mengerti. Pergi dari sini, jangan pura-pura bodoh di depanku. Kau bilang keluargamu adalah keluarga yang kaya, lalu kau membohongi anakku untuk investasi di perusahaanmu. Lalu apa yang kau bilang? Membuat mesin penjual otomatis super. Ayah, kenapa ada di sini? Aku datang untuk mengambil uang. Mana uangnya? Apa semua sudah kau habiskan untuk main game ini? Ini bukan main game, Paman. Aku bilang padamu ya sekarang. Hari ini kamu harus kembalikan uangnya. Kalau tidak, aku hancurkan semuanya. Apa yang kau lakukan? Apa kau dengar? Kembalikan uangnya. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Siotan, aku sedang berbicara dengannya. Orang itu adalah pembohong. Kau tahu tidak? Semua yang ada di sini adalah uang dari keluarga kita. Itu bagus. Pokoknya aku akan membawa semuanya pulang. Ayah, tolong jangan lakukan itu. Jangan membuat keributan di sini, Ayah. Minggir. Aku mohon Siotan, padamu, Ayah. minggir kau. Tolong, biarkan Minggir. aku dulu. Aku akan kembalikan uangnya. Permisi. Chen Lu. Cepat kembalikan uangnya. Ayah. Sudahlah. Sebentar lagi juga aku akan pindah. Apa tidak ada cara yang lain? Uangku sudah diambil oleh ayahmu. Bahkan aku juga dicap telah menculik gadis di bawah umur. Ayahmu terlalu mudah berprasangka. Pantas saja ibuku berpikiran, percuma kalau dibicarakan. Kau ini kenapa? Agar semua orang mendengar tangisanmu? Malah menangis. Dewasalah sedikit, kecilkan suaramu itu. Kalau kau menangis seperti ini, mereka pikir aku menyakitimu. Aku tidak akan pergi. Mati pun aku akan ada di sini. Di sini pusat penelitianku. Kalau kau mau pergi, pergi saja. Kalau aku pergi, kau meneliti apa? Aku ingin balas dendam pada laki-laki. Ayahku orang yang tidak bertanggung jawab. Saat kau jadi tentara, kau juga kabur. Kenapa setiap ada masalah kami perempuan yang menanggung semuanya? Aku merasa bersalah padamu. Tapi aku juga sudah mencari cara, sudah mencuri sebagian uang dari ayahku. Jangan-jangan dari awal kau sudah berencanakan untuk meninggalkanku, benarkan? Ayo jawab. Chen Lu, dasar tidak punya perasaan. Manajer uang, investasi 6 miliar yuan sudah dikirim. Harus jaga informasi ini, jangan biarkan orang lain tahu, Manajer San. Urusan ini hanya kau dan aku yang tahu. Jika terjadi sesuatu, itu jadi tanggung jawabmu. Jangan khawatir, Manajer uang. Oh ya, ada satu kata. Pantas atau tidak aku katakan? Aku tidak mengerti apa maksudmu. Apa kau merasa gudang transit luar negeri tidak ada prospek? Jangan lupa, saat itu yang aku tahu Komisaris Chen, dia rugi besar. Apa kau sedang membicarakan kesalahan yang dilakukan oleh ayahku dan aku akan jatuh dengan hal yang sama, betul kan, Manajer San? Aku bilang padamu ya, aku dan perusahaan mengerjakan sesuatu dari mana jatuh dan akan bangkit di tempat yang sama. Sampai sekarang aku tidak percaya dengan kemalangan. Iya benar, benar. Kak. 500.000 yuan. Kau yang itu benar-benar keterlaluan. Berapapun yang diberikan tidak cukup, kan? Dia sangat baik padaku. Tapi waktu itu aku sangat butuh uang, Kak. Tapi
Kau tidak pernah bertanya apa yang terjadi padaku. Kenapa kau harus tanya? Terus-menerus membeli mobil, lalu main game. Irit sedikit lah. Kau meremehkan aku, Kak. Hei. Kau pernah bilang kalau kau tidak akan memberiku masalah. Dan kau tidak menghamili wanita itu, kan? Jadi di matamu aku ini orang yang gagah. Aku pergi, Kak. Ini jam berapa? Dari mana saja kau? Coba kau lihat. Aku sudah mengambil uang dari ayahku dan jumlahnya sangat banyak. Lebih baik kau kembalikan. Dia tidak akan mungkin mencari masalah. Itu benar. Sebaiknya kau simpan uangnya. Ayo. Lebih baiklah. Anggap saja kau punya setengah saham. Serius? Jadi aku bos di sini. Benar. Baiklah kalau begitu aku tidak akan pergi. Lagi pula, aku sudah diusir oleh ayahku. Hah? Jadi aku tidak ada hubungannya lagi dengan dia. Kau tidak salah. Kakak kelas? Aku pinjam sebentar ya. Ayo. Minumlah. Memangnya ada apa sih, Kak? Kita minum dulu. Iya. Ada apa, Kak? Kita telah diakuisisi oleh Silicon Valley. Kita harus melakukan hal yang besar. Terutama pada single day. Mimpi kita akan terwujud. Diakuisisi? Maksudnya... Kita kembali ke Amerika. Kau ini kenapa? Bukankah ini yang kau inginkan, Lu? Kita akan masuk ke bursa saham secara mandiri dan mengembangkan usaha di Tiongkok. Saudaraku, kau sadarlah. Silicon Valley adalah surga di industri ini. Bukan. Ada di Tiongkok. Harus di sini. Chen Lu, kau meninggalkan sekolahmu demi membangun perusahaan. Usiamu masih muda, sangat mudah berpikir. Dan aku sudah mengalami lebih dulu daripada kau. Jangan sampai kau menyesal. Aku bilang ikuti 270, ya sudah ikuti saja. Komisaris Wang, mereka bayar 300. Apa kau mau menambah? Ingat ya, aku tidak peduli lawan bayar berapa. Kita ikuti saja. Komisaris Wang, kita dapat. Oke. Ayah! Ibu! Pelan-pelan. Ibu. Ayah. 13. Semuanya sudah kembali. Ayah, Ibu.
Ketika aku lihat peta perjalanan kereta, yang pertama aku pikirkan peta yang kau gambar, lingkaran yang diperlihatkan pada kita. Pada malam tahun baru Imlek, ayah baru pulang dari Eropa. Setiap kalimat yang ayah bilang aku selalu ingat. Ayah, kota yang saat itu kau pilih hampir sama dengan mereka. Pandangan ayah memang jauh ke depan. Anakmu memujimu. Senanglah sedikit. Lebih jelek saat kau menangis. Sudah hentikan. Ayah, ibu, tolonglah dengarkan aku dulu. Iya, baiklah. Teruskan. Ayah, aku tahu apa yang kau khawatirkan. Tapi jangan khawatir, aku tidak membawa perasaan. Apa yang kalian lakukan saat itu tidak ada jalur sutra baru. E-commerce juga tidak semaju seperti sekarang. Kali ini keadaan berbeda. Jangan khawatir, aku pasti akan mengatasi semuanya. Ayah, ibu, aku hanya ingin mendengar pendapat kalian, bukan tepuk tangan. Ini bisnis anakmu mencapai 1,6 miliar yuan. Bagaimana kau ini? Ayo bicara dengan anakmu. Sebaiknya lakukan order kecil. Tidak bisa hanya mengandalkan yang besar. Oh, ibu? Menurut ibu? Setuju. Oke, Ya. bersulang. Silakan minum. Ayo. Tambah lagi ya. Hari ini menyenangkan bukan? Iya, tidak apa-apa. Nanti aku bayar. Mulai saat ini, aku ini prajuritmu. Iya, Hah? Layan, tolong minumannya. Hari ini apa saja yang akan kau kerjakan? Sekarang aku tidak mengerti dengan jalan pikiran dari kedua orang tuaku. Senang dulu ya. Apa mungkin karena tinggal lama di satu tempat harus menjadi seorang yang tertutup? Mari kita bicarakan bisnis. Aku akan memberikan informasi. Sebelum tanda tangan dengan Tuan Ruan Wenxiong, aku berkonsultasi dengan profesional, meneliti di mana kegagalan Ruan Wenxiong. Dia terlalu ambisius dan hanya ingin order besar. Coba kau pikir, order besar ada berapa banyak? Ini sama dengan fungsi gudang transit pada waktu itu. Order-order kecil akan menerima imbas dari para agen. Makanya, dia gagal. Sama mamamu. Tapi jangan bilang papamu. Dari aku, iya gak? Iya. Bisakah kau geser sedikit? Sedikit saja. Tolong sedikit lagi. Kenapa? Bisa tidak berhenti bertengkar sebentar? Hah? Aku ingin kita bicara baik-baik. Bisa kan? Bisa. Bicara saja. Apa yang akan kau bicarakan? Aku ingin bicara serius, Chen Jianghe. Aku ingin minta maaf. Waktu tadi Wang membuka peta itu, bulu kuduku merinding. Saat musim semi tahun 2005, kau berencana membuat sebuah gudang transit. Tapi tidak ada yang mengerti keinginanmu, apalagi mendukungmu. Termasuk aku tidak mengerti.
Tidak peduli saat itu kau mengerti atau tidak. Seharusnya aku mendukungmu. Karena aku ini adalah istrimu. Aku bukan hanya tidak mendukungmu, tapi aku juga bertengkar denganmu dan keluar dari rumah itu. Membuat hidupmu jadi semakin sulit. Bahkan jauh lebih parah. Aku minta maaf ya. Sudahlah. Jangan bicarakan itu lagi. Kalau saja pada saat itu kau tidak mengorbankan dirimu untuk menukarnya dengan nyawaku. Aku tidak tahu sekarang aku ada di kehidupan mana, ya kan? Kalau saat itu aku tidak bertengkar denganmu, aku yakin kau tidak akan terlalu khawatir. Kalau kau tidak maksa pergi ke Eropa, mungkin kau tidak akan diculik Chen Chianghe. Chen Chianghe, kau adalah orang yang benar-benar luar biasa. Puluhan tahun aku bersamamu. Baru pertama kali aku berani mengakui apa yang dikatakan oleh pamanmu itu. Luo Yiju tidak sepadan dengan Chen Chianghe. Baiklah, baiklah. Malam-malam tidak usah bicara omong kosong. Sudahlah, ini semua adalah masa lalu. Iya benar. Baiklah. Malam ini aku akan mengatakan dua hal padamu. Pertama, karena masalah ini maka aku akan introspeksi diri. Aku juga merasa sangat bahagia. Kemudian yang kedua, aku bisa kau katakan lebih spesifik bagian mana dari diriku yang luar biasa? Sudah tidur sana. Tunggu. Jangan tidur dulu. Jawab dulu pertanyaanku. Tidur saja. Kau bilang tidak mau bertengkar. Aku bilang sebentar kan. Bukankah kau bilang ini masa lalu? Tahun itu memang masa lalu, tapi tahun tetap berjalan kan. Halo? Manajer Wan, sudah diperiksa. Presiden Direktur Qingtao Group adalah teman kuliah Presiden Direktur Yansu Group, Wang Su. Baiklah. Saham Yansu performanya begitu rendah. Membeli gudang di luar negeri, aset inferior yang dibuang oleh orang lain membuat para investor khawatir. Katanya seorang profesional. Hei, tolong matikan saja ya. Iya.
Komisaris Wang, Ada apa? pukul 10 Anda ada rapat, lalu Anda ada jadwal makan siang dengan direktur asosiasi, dan pukul 3:30 ada pertemuan dengan Kubatalkan yayasan. semuanya. Perintahkan seluruh pegawai untuk belajar bagaimana gudang di luar negeri. Baiklah. Oh ya, pemantauan jarak jauh ke grup saat ini teknologi mereka mendapat terobosan jika digabungkan dengan peralatan medis kita. Berdasarkan informasi yang kudapat, beberapa perusahaan sedang memperebutkannya. Oleh karena itu, pikirkanlah bagaimana cara mendapatkannya dari Tiongkok. Baiklah. Komisaris Wang. Tidak bisa meluangkan waktu untuk bermain golf. Tunggu aku berlatih untuk pertanding denganmu lagi ya. Baiklah. Soal proposal akuisisi, apa kau sudah melihatnya? Bagaimana? Kenapa? Pendapat dari kalian sudah kami tulis semuanya dalam rencana kami. Jika diletakkan pada 1 bulan yang lalu, aku pasti tidak akan ragu untuk menandatanganinya. Tapi bulan ini, penelitian teknologi medis, pemantauan jarak jauh kami mencapai terobosan juga sudah masuk ke pasar. Oleh karena itu tim kami tidak setuju terhadap akuisisi. Dan kami akan mengembangkan sesuatu yang baru nantinya. Manajer apa kau pernah mendengar satu hal ini atau tidak? Ibu saat ini sedang berusaha jadi pusat penjualan alat medis paling besar di Tiongkok. Tetapi setahu aku, bagaimanapun Yichu belum tentu berhasil. Sekarang hanya ketidakpastian. Sangat jelas, akuisisi adalah suatu kebohongan. Teknologi medis memantau jarak jauh barulah yang nyata. Yang aku katakan benar kan? Informasi yang sudah disebutkan oleh manajer itu sangat akurat. Sejujurnya, demi masalah ini, begini, aku beri sebagian saham perusahaan kami menjadi milikmu pribadi. Bagaimana menurutmu? Aku dengar saham Yensu akhir-akhir ini jatuh gratis. Aku tidak membelinya. Karena kondisi kesehatanku, aku tidak bisa lagi melanjutkan pekerjaan ini. Aku mengundurkan diri. Maafkan aku. Manajer Chiu, silakan tanda tangan di sini. Baiklah. Terima kasih. Sampai jumpa. Ini obat herbal yang kuminta Xiao Yu petik dari gunung. Tanaman ini bagus untuk rintis. Aku lakukan untukmu dan kau tidak perlu berterima kasih. Halo? Kau sudah terima? Kau tidak perlu takut pecah. Itu aku beli di Amerika, dekat denganmu. Hei, aku tidak salah beli kan? Bagaimana menemukannya? Asalkan pakai hati, pasti dapat menemukannya.
Halo? Halo? Aku tidak akan berterima kasih. Dan aku tidak menyuruhmu. Sampai nanti. Chenlo, perusahaanmu dan manajer Go sudah kosong. Apa kau sudah tahu? Itu benar, aku tidak bohong. Mereka sudah kembali ke Amerika. Gawat, aku ditinggalkan di Cesiang. Oh, apa yang harus kulakukan? Apa karena penelitian kita membuat mereka marah? Mungkin. Tunggu. Apa kau sudah tahu dari awal? Kau, Chenlo, tunggu. Kau tidak pergi, apa karena aku? Kau tidak mau yang meninggalkanku. Yang aku tidak rela hasil dari penelitian. Sebenarnya aku bingung, kita ini sedang meneliti apa? Kau pikir aku ini main-main? Walaupun uang kita banyak yang habis, aku tidak peduli. Kau merasa kalau aku tidak akan sukses? Aku bukan begitu maksudku. Pergi kau. Aku menyuruhmu untuk pergi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Iya, maaf, tunggu sebentar ya, sebentar lagi selesai. Mohon sabar. Aku tidak merasa pendapatmu itu kosong. Karena alur bisnis itu sekarang sedang tren. Kami tidak melawan tren, tapi mengikuti alurnya saja. Mari berjabat tangan. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Benarkah? Ini luar biasa. Mohon maaf ya, nanti kita lanjutkan lagi. Ternyata dia sangat mengerti seluruh pikiranku. Benar-benar orang yang mengerti aku. Tentu saja, tidak mungkin kau bicara selama itu. Yang lain saja cuma 5 menit. Sebenarnya kemampuannya biasa saja. Hanya buang-buang waktu saja. Iya, wanita itu selevel denganmu. Kau tidak mengerti. Dia akan menjadi asistenku yang paling diandalkan. Percaya atau tidak? Ya sudah, telepon saja dia. Tidak perlu. Aku akan bilang besok dia sudah mulai bekerja. Kau mau apa dengan itu? Makan dagingnya. Kak. Ada apa? Sedang apa, Kak? Kangen si Uyen ya? Bilang saja padaku. Kalau aku kangen si Uyen, apa itu urusanmu? Kak, pinjam uang lagi boleh tidak? Kau habis 500.000 yuan. Uang itu untuk judi ya? Tidak, Kak. Hari ini manajer Go bicara padaku dengan serius. Beliau mengatakan padaku bahwa perusahaan akan berkembang menjadi lebih besar. Baiklah, ini hal bagus. Dia akan memberi berapa? Ya, terserah kakak deh. Banyak juga boleh. Baik, aku beli perusahaannya. Itu namanya kakak terlalu serakah. Aku cuma butuh 1 juta saja. 5 juta yuan. Modal perusahaannya cuma 20 juta yuan. Bagaimana aku berani mengatakannya? Ya sudah, 2 juta yuan. 3 juta yuan. Tidak kurang, tidak lebih. Atau kalau tidak aku pinjami uang. Kak, duduk dulu. Baiklah, 3 juta yuan. Oh ya, masih ada lagi. 3 juta yuan kali ini ditambah dengan 500.000 yuan yang aku pinjamkan. Bagaimana perhitungannya? Kakak terlalu perhitungan. Walaupun adik kakak harus ada perhitungan. Jika nanti perusahaan goyang menjadi perusahaan terbuka, bagaimanapun aku menjadi pemegang saham. Katakan padaku, kau akan memiliki berapa persen? Sekitar 20%. Hanya sekitar 20%. Katakan berapa?
20%? Aku terlalu menganggap enteng. Kita hitung saja 50-50. Artinya aku dapat 10%, benar kan? Kak, kalau gua mengetahui ini, dia tidak akan setuju. Ya, dia jangan sampai tahu. Ini negosiasi internal. Aku ini saudara kandungmu, Kak. Ini sudah termasuk di dalamnya. Jika bukan karena hubungan kita berdua, bisnis ini tidak kujalani. Oke, deal. Apalagi, Kak? Tulis. Baik. Selesai. Ya sudah keluar. Ya, hati-hati, pelan-pelan saja. Rasanya pinggangku mau copot. Sudah kubilang panggil porter tidak izinkan. Pekerjaan kita kan jadi mudah. Nanti kupikirkan kalau kau sudah menjadi orang sukses. Di awal membangun perusahaan, kalau bisa irit, diirit saja. Sini. Iya. Ada telepon. Iya, Kak. Di mana kau? Aku bekerja di perusahaan, Kak. Perusahaanmu tidak ada orang lagi. Kau bohong sama siapa? Perusahaan kita sudah pindah, Kak. Pindah ke surga atau neraka? Hebat sekali ya, kau bohongi aku. Aku harus membantu menghitung keuangan. Masih menyuruhku untuk menaruh saham di perusahaan kau yang... Kau sudah permainkan aku seperti seekor kera. Tapi ingat, kau sudah lupa ya? Kakakmu mengerjakan sesuatu pasti memeriksanya dengan teliti. Tapi kakak sudah meminjamkan uang padaku. Karena aku tidak menyangka adik kandungku yang akan membohongi aku.